Selamat sore. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bentar lagi nyambung si Putri. Ya, kenalin nama gue Iben, gitu. Mungkin ada yang baru anak batch 2 nih, yang baru pertama kali ketemu gue. Karena kan banyak juga yang baru masuk ke grup kan. Apa udah kenal semua sini? Iya, nama gue Iben. Hari ini kita akan belajar geografi. Itu. Bentar, gue mau share screen. Pada mau on cam gak nih teman-teman? Masa gue doang yang on cam sih? Nggak mulai kalau mau on cam. Iya, gue nggak akan mulai nih kalau nggak mau on cam. Kenapa emang pada nggak mau on cam? Nah, ini udah on cam nih, satu orang. Si Adit udah on cam tuh. Ona udah on cam. Adit dari mana, Dit? Tinggal di mana, Dit? Jakpus, Oh, Jakpus. Jakpusnya mana, Dit? Kuitang. Oh, Kuitang. Anak Jakpus emang dan gaul berarti si Adit nih. Gue pernah nyasar di Kuitang, Dit. Di belakang, apa namanya? Di belakang Pasar Kenari kan banyak tuh. Oh, tahu. Tuh gue pernah nyasar di situ. Rumah lo di daerah situ bukan? Di belakang Kenari. Kembang, daerah Kembang tuh nggak Kuitang, Kembang. Kembang bunga. Bukan, daerah Kuitang Kembang, belakang Gunung Agung. Gue kurang tahu kalau nama daerah mah. Gue cuma pernah ke daerah situ, apa Pasar Kenari. Macet mulu di situ tuh, pada banyak mobil. Emang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, hari ini kita nggak ada latihan soal ya. Jadi kita agak sedikit materi. Kita akan bahas salah satu materi dalam geografi, yaitu tentang geografi teknik gitu. Nah, gue suka nggak fokus nih kadang kalau baca komen. Ya, mungkin kita hari ini belajar materi yang lumayan dasar di geografi. Kalau sebelumnya kalian udah belajar sama Kadela, yaitu tentang pengantar geografi. Udah berapa pertemuan? 2 kali kalau nggak salah ya. Apa namanya? Geografi. Nah, hari ini kita belajar tentang salah satu materi dasar juga gitu di geografi. Karena kan geografi itu secara umum dia terbagi jadi apa namanya? Jadi 3 subtes kan. Bukan 3 subtes sih. 3 ruang lingkup gitu. Yang pertama mungkin geografi fisik gitu. Apalagi yang kalian tahu? Geografi fisik, apalagi nih? Kedua ada geografi sosial, sama satu lagi gitu. Kalau dalam ruang lingkup kajian belajar ya, itu ada geografi teknik gitu. Jadi geografi teknik itu lebih ke geografi yang terkait dengan pengolahan data gitu. Mulai dari nanti kita belajar apa? Peta dasar ya gitu. Apalagi yang kalian tahu tentang geografi teknik? Biasanya geografi teknik tuh menurut apa anak-anak gitu agak-agak susah gitu. Terutama bagian penginderaan jauh itu juga termasuk geografi teknik. Dan tingkatan yang paling apa namanya advance atau paling bisa dibilang paling susah dari geografi teknik itu SIG, ya benar Ona, SIG. Dan ketiganya ini dia
bisa dibilang prasyarat. Jadi sebelum kalian belajar Indraja, itu minimal kalian tahu pengetahuan dasar peta. Terus sebelum kalian belajar SIG, kalian harus tahu dulu pengetahuan dasar dari penginderaan jauh dan juga pengetahuan peta dasar gitu. Jadi ini memang materi yang agak prasyarat dasar. Makanya kalau di di SMA, materi pengetahuan dasar peta ini dia ada di kelas 10 gitu. Barengan sama pengantar geografi biasanya. Terus barengan juga sama litosfer, itu kelas 1 biasanya kayak gitu. Terus sama satu lagi nih pengetahuan dasar peta. Ya gitu ya terkait dengan geografi teknik. Ya mungkin banyak dari kalian yang anggap geografi teknik ini agak-agak susah, terutama ngitung peta pusing. Tapi pada dasarnya ini tuh lebih ke hitungan sederhana aja gitu dibandingkan dengan mungkin ekonomi. Ini tuh lebih dasar gitu. Yang mungkin sebelumnya kita udah belajar gitu di di PU kalau nggak salah waktu itu. Ya sih. Jadi yang awal kita belajar penalaran umum, kita sedikit belajar tuh tentang perbandingan nilai, ya nggak? Perbandingan yang senilai, ada juga perbandingan yang tidak senilai. Salah satu kajian dalam perbandingan yang tidak senilai itu penghitungan peta gitu. Nanti kita sedikit bahas nih, penghitungan perbandingan peta. Jadi perbandingan peta ini dia biasanya ya, disajiin dalam soal itu ada 2 peta. Dan biasa yang ditanyain itu skala petanya gitu, skala peta. Ya ini biasa keluar, kalau dulu UTBK masih ada TKA ini bisa keluar gitu. Terus juga di SIMAK UI, keluar di soal 2009 dia keluar, di 2012 itu keluar. Walaupun nggak setiap tahun keluar ya, tapi pengetahuan dasar hitungan peta ini biasanya keluar. Ya SIG juga masuk biasanya, terutama soal UM-UGM ya. Karena UM-UGM itu dibandingkan SIMAK UI, geografi teknik ini lumayan banyak keluar. Ya nanti ketika kita belajar inkubasi gitu terkait ujian SIMAK ataupun UTUL, kita pasti belajar itu. SIG, terus Indraja, sama pengetahuan dasar peta ini. Kayak gitu ya. Ini gue hapus lagi nih, karena sedikit pengantar aja gitu. Ya buat kalian yang mau nyatet boleh, atau yang mau merhatiin dulu, terus baru nanti nyatet itu nggak apa-apa. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Sebelum dilanjut nih. Masih pada on cam kan ya ini. Tinggal Adit loh yang on cam. Enggak deh, masih banyak yang on cam. Gue belum terlalu kenal soalnya sama anak-anak batch 2. Karena kan ya baru berapa berarti? Baru seminggu ini kan ya belajar bareng kita. Belum terlalu apal gitu anak alpha ataupun anak gamanya. Ya kalau kalian mau sambil makan tuh kayak Adit nggak apa-apa. Ya kita masuk ya ke materi jarak dan skala peta. Nah biasanya jarak dan skala peta ini dia materi yang terkait sama pengolahan data dalam geografis gitu. Kayak misalkan dalam proses overlay, kemudian juga nanti dalam analisis pembuatan peta-peta tematik, itu biasanya keluar di SIG. Cuma materi dasarnya itu terkait dengan ya jarak dan skala peta. Jarak dan skala peta. Jarak ini ya berarti satuan ukur dari 2 titik gitu, dari 2 titik. Biasanya dia pakai satuan kilometer. Nah, kalau skala itu apa? Skala itu ya perbandingan antara petanya gitu. Perbandingan antara jarak peta
peta dengan jarak sesungguhnya gitu. Sorry, tipu. Jarak peta dengan jarak sesungguhnya. Mungkin apa namanya, kalau kalian udah belajar sistem persamaan sama Kak Faisal kemarin, itu mungkin udah sedikit kebuka gitu mata batinnya terkait dengan apa namanya, pindah ruas, terkait dengan variabel X dan Y, terkait dengan gimana kalian bikin persamaan. Ini juga kepake banget gitu di materi-materi geografi, gimana nantinya kalian membaca soal terus membuat apa namanya, membuat persamaan, gimana caranya operasi bilangan, itu pasti berguna juga di materi jarak dan skala peta. Karena mau nggak mau soal-soal yang keluar di peta atau soal-soal hitungan itu dia nggak hanya berisi apa namanya, angka-angka aja gitu. Biasanya disajiin sebuah teks, misalkan kayak gini nih, misalkan kayak contoh satu ini, ya ada jarak antara kota A pada peta yaitu 12 cm gitu. Jarak sebenarnya antara A ke B sejauh 120 km. Ini kan dari sini nanti kalian buat model persamaannya gitu. Gimana cara nyari skalanya, gimana nyari jaraknya, gimana nyari jarak di peta, jarak sesungguhnya. Ini terkait dengan persamaan. Kenapa? Karena rumus apa namanya, jarak dan skala peta ini dia apa namanya, nggak harus dihafal gitu. Karena kan mungkin kalian itu dari yang gue juga dulu belajar itu ngapal gitu. Antara misalkan buat nyari SK itu JP per JS. Dulu gue diajarin gitu. Bahkan sampai mau lulus SMA pun gue masih inget banget gitu. Terus buat nyari JP ini berarti apa? SK skala dikali jarak sesungguhnya atau JS. Ya, padahal apa namanya, dari apa namanya, definisi ini nantinya bisa kita menghasilkan ya persamaan gitu. Misalkan untuk kita tahu misalkan apa itu rumus skala, apa itu apa namanya, formula untuk mencari skala, kita bisa tahu dari definisinya. Tadi kan gue bilang kan bahwa skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya gitu. Dengan jarak sesungguhnya. Nah, dia biasanya menggunakan apa? Skala satuan sentimeter. Kecuali misalkan apa namanya, pada peta kontur itu dia biasa menggunakan meter. Nah, dari definisi ini kita bisa dapat gitu apa namanya, formula atau persamaan untuk mendapatkan skala itu. Misalkan apa? Ya, dari sini kan kita bisa dapat nih bahwa skala itu kan dia perbandingan antara jarak peta kan. Ya berarti untuk mencari skala kita bisa dapat dengan membandingkan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya gitu. Jadi setiap rumus atau setiap formula itu pasti berawal atau bersumber dari definisi. Itu mungkin yang selalu Kak Faisal ucapin. Jadi rumus itu nggak hanya sekedar pembagian, perkalian, penjumlahan. Rumus atau formula itu pasti bersumber dari sebuah definisi gitu, sebuah pengertian tentang ya rumus itu gitu. Misalkan kayak tadi nih, definisinya kan skala itu perbandingan jarak peta dengan jarak sesungguhnya kan. Misalkan gini, misalkan ada skala, misalkan ada skala 1:50 juta gitu, 50 juta. Ada yang tahu maksudnya itu apa? 1:50 juta. Apa? 1:50 juta. Maksud dari skala ini apa? Ya, maksudnya apa? 1 cm di peta, 1 cm pada peta itu setara dengan
50 juta sentimeter pada jarak sebenarnya. Atau 50 cm ini dia kalau kita sederhanain itu jadi berapa? Berarti nanti kita 50 juta kita bagi 100.000 gitu. Berarti ntar ini kita coret angkanya 5. Berarti 500 km. Gitu. Jadi 1 cm di peta itu setara dengan 500 km pada jarak sesungguhnya. Itu maksud dari skala 1:50 juta. Jadi semua pasti berawal dari persamaan gitu. Semua berawal dari definisi untuk menghasilkan sebuah persamaan atau formula. Jadi ya untuk mencari skala, maka kita bisa membandingkan antara jarak peta, biasanya gue singkat jadi JP ya, terus jarak sesungguhnya itu gue singkat jadi JS. Gitu. Ya. Jadi hal-hal kayak gini tuh sebenarnya nggak usah dihafal. Kayak misalkan nih, Kak Faisal nikahan gitu. Dia ada undangan gitu, misalkan gue bikin nih undangannya. Misalkan ini petanya gitu. Ternyata rumah Faisal tuh di sini nih. Rumah Kak Faisal tuh di sini. Terus rumah lu misalkan di sini, rumah lu di sini. Ya misalkan jarak dari rumah lu secara absolut itu misalkan di peta ya itu 3 cm. Nah, terus dicantumin misalkan aja ini mah. Misalkan ada skalanya. Skalanya itu 1:20.000. Nah, berarti kira-kira jarak sebenarnya antara rumah Faisal sama rumah lu itu berapa? Itu kan berarti kita tinggal hitung kan jarak sebenarnya atau jarak absolutnya. Kita pakai formula ini tadi. Misalkan skala terus jarak peta per jarak sesungguhnya gini kan. Ya enggak? Skalanya tadi berapa? Ini sebenarnya untuk mencari jarak sesungguhnya ini juga bisa persamaannya bisa kita perluas sih. Dimana nanti dari rumus ini nih, ini kita bisa dapat segitiga rumus gitu, yang biasa mungkin kalian belajar. Dimana di atasnya itu JP, terus ini ada JS, ini skala. Jadi untuk mencari JP misalkan, untuk mencari jarak peta itu berarti nanti jarak sebenarnya dikali skala gitu. Dan untuk mencari jarak sesungguhnya itu nanti JP dibagi skala. Ya ini berawal dari rumus ini sebenarnya, di mana rumus skala peta ini didapat dari perbandingan jarak peta dengan jarak sebenarnya. Ya maka dari sini kita bisa dapat nih jarak sebenarnya berapa nih rumah Kak Faisal. Misalkan dari tadi berapa? Jarak petanya itu kan 3 cm. Terus skalanya itu 1:20.000. Ya berarti kalau kayak gini kita kali nih 3 kali 20.000 itu berarti berapa? 3 kali 20.000 dibagi 1 kan. Pada bisa kan nih cara menghitung kayak gini? 3 dikali 20.000 dibanding 1. Berarti 3 kali 20.000 berarti 60.000 gitu kan. Nah, 60.000 ini berarti sama aja kayak 600 meter gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Terkait dengan jarak peta dan jarak sesungguhnya. Ini sebenarnya emang agak-agak agak-agak pusingin sih kalau misalkan kalian terlalu ngapal rumusnya. Gitu. Misalkan nih ada contoh soal gitu. Ingat nih, ini kan dia pertama nyari skala petanya kan. Jarak antara kota A pada peta yaitu 12 cm. Jarak sebenarnya antara kota A ke kota B sejauh 120 km. Kira-kira berapa skalanya nih? Coba kalian hitung. Tadi kan berarti apa? Kalau kalian ingat-ingat. Untuk mencari skala, itu kan berarti perbandingan antara jarak peta dibanding jarak sebenarnya kan? Sebenarnya. Kira-kira berapa nih skalanya? Ya coba kalau mau hitung dulu nggak apa-apa. Satuannya diubah dulu pasti. Jadi untuk mengetahui skalanya,
atau menghitung peta ini, the first step-nya itu kalian harus menyamakan apa namanya satuannya disamakan gitu. Itu the first step-nya. Kayak misalkan nih, dalam soal ini kan dia satuan ininya masih 20 km kan. Ini berarti kita konversi dulu gitu ke dalam satuan sentimeter. Berarti 20 km itu kita kali 100.000. Berarti berapa nih? Berarti 2 juta kan. Gitu. Ya enggak? Tuh ada yang jawab Okta. 1/1.000.000. Ya coba hitung ulang. Jarak perbandingan antara jarak peta dibandingkan dengan jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya. Ya ini kan bersumber dari itu kan, dari definisi awalnya gitu. Ya coba yang mau nyoba-nyoba, gue hitung dulu. 5 menit nih. Jarak antara kota A ke kota B yaitu jarak sebenarnya antara kota A dan B sejauh 20 km. Nah, dari soal ini kita bisa tahu kan bahwa ini jarak sebenarnya kan, berarti ini jarak sebenarnya. Kalau JP-nya yang mana berarti jarak peta? Ya berarti jarak petanya itu yang 12 cm. Ini JP berarti. Berapa? Ada yang bisa kan nih? Gue kadang tuh nggak biasa gitu, apa namanya? Kemarin-kemarin ngajar apa namanya anak Lazarus kan ratusan ya. Komennya rame gitu. Nah ini komennya agak sepi nih. Apa kalian bingung? Iya, harus 1 banding. Karena kan nanti kita sederhanain kan penyebutnya sama pembilangnya. Ya misalkan gini deh, coba kita selesain ya. Kita masukin angkanya. Jarak di petanya berapa nih antara kota A sama kota B, yaitu 12 cm kan. Kita masukin deh 12 cm. Terus jarak sebenarnya berapa tadi? Ya, jarak sebenarnya ini 2 juta cm. Ini 2 juta cm ya. Jadi udah gua konversi gitu dari 20 km ke cm. Caranya dengan dikali 100.000. Emang ada yang dapat koma ya? Iya, nggak apa-apa sebenarnya kalau skala itu koma. Biasanya skala itu kan bentuk apa namanya ada pembulatan kan ke angka yang terdekat gitu. Misalkan kayak gini, kita masukin angka jarak sesungguhnya. Jarak sesungguhnya itu kan berarti 2 juta kan. Nah, kita sederhanainnya gimana? Biasanya untuk mencari skala kita harus apa namanya menyamakan antara pembilang sama penjemputnya. Misalkan gini, ya karena kita mau dapat apa namanya perbandingan 1, maka pembilang sama penyebutnya kita sama-sama bagi 12. Iya gak? Karena kan kita mau sederhanain kan, jangan main coret-coret baik gitu. Karena kan yang namanya sistem persamaan itu antara pembagian penjumlahan itu harus imbang gitu. Jadi ya penyederhanaan ini namanya penyederhanaan. Tipe banget ya, penyederhanaan. 12 bagi 12 itu kan sama dengan 1 kan? 12 bagi 12 itu 1. Nah, 2 juta bagi 12 itu berapa?
2 juta bagi 12. Ya, kita buletin gitu, 166.000. Ini berarti 667 kan. Nah, berarti skala petanya itu nanti jadinya 1 banding 166,667 gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya apa namanya yang namanya skala itu koma, tapi biasanya dibulatin ke angka terdekat sesuai dengan kebutuhan soalnya. Atau enggak angkanya gua ada yang rubah deh nih. Ini gua hapus semua, angkanya ada yang gua rubah. Misalkan jarak sesungguhnya berapa nih? Jarak sesungguhnya itu misalkan 120 km deh. Gitu. Kalau jarak sesungguhnya 120 km, ini kita konversi lagi ke sentimeter. 120 dikali 100.000. Berarti berapa nih? 12 juta sentimeter ya berarti. Iya, biasanya untuk mencari atau menghasilkan skala, itu biasanya kita bandingin 1 cm atau banding berapa. Sebenarnya itu terkait dengan kebutuhan jawabannya sih. Kalau di jawabannya 1 banding, berarti mau nggak mau kita harus sama-sama dibagi pembilangnya gitu. Kalau kayak gini berapa nih berarti? Ya berarti kan jarak petanya itu 12, jarak sebenarnya itu 12 juta kan. Ya, pembilang sama penyebutnya kita bagi dengan nilai yang sama. Harus sama-sama dibagi 12. Ya, 12 bagi 12 itu berapa? Ya, 12 bagi 12 itu 1. 12 juta dibagi 12 itu sama dengan 1 juta. Ya, apa namanya? Berarti skalanya 1 banding 1 juta. Gitu. Jadi untuk memudahkan emang kayak gitu. Kalian harus membagi pembilang sama penyebutnya itu pakai angka pembilangnya. Tujuan utamanya biar dapat 1 banding atau 1 per gitu. Karena kalau misalkan satuan-satuan skala peta itu kan pasti 1 banding kan, 1 banding 5.000 misalkan, 1 banding 20.000, 1 banding 1 juta, dan semuanya ini pasti satuannya sentimeter. Jadi ya harus dibagi sama pembilangnya. Kalau misalkan pembilang ininya 10, ya harus kita bagi 10 gitu. Gitu, itu konsep dasarnya. Ini yang pertama ya. Contoh 1 kita nyari skala. Coba kita lanjut ke soal nomor 2. Ke contoh 2 gitu. Jarak antara Jakarta Bogor sejauh 60 km. Berarti 60 km ini apa nih? 60 km ini jarak sesungguhnya atau JS. Terus 1 banding 500.000-nya ini apa berarti? Ya, ini skalanya. Yang ditanya berarti apa nih? Jarak peta. Gitu. Berapa? Kona jawab 6 juta. Yang lain gimana? Salah. Berarti yang ditanya dalam soal ini itu dia jarak di peta. Iya, berarti kalau jarak peta berarti satuannya apa biasanya? Satuannya itu sentimeter kan? Kalau peta. Karena nggak mungkin jarak di peta itu, misalkan lu punya peta. Jarak petanya 100 meter. Kalau di jarak di peta 100 meter, berarti petanya tuh bisa gede banget gitu. Petanya bisa segede kelurahan kali ya. Kalau jarak petanya itu 100 meter atau 200 meter. Ini kita nyari jarak peta. Simpelnya gini, misalkan ini kota A ke kota B, misalkan ini kota A ke kota B. Ini jarak aslinya 60 km. Hani 12 cm. Dapat dari mana, Hani?
pakai suara aja ya, Kak. Kedengeran nggak ya? Udah mau maghrib nih, jadi banyak suara selawatan ya. Tapi Kedengeran masih nggak? jelas ya suara gua? Halo, Kak. Gua tutup dulu coba jendelanya. Tapi nggak harus. Ingat ya, jadi ketika kita mau nyari jarak peta, maka kita tinggal mengalihkan aja jarak sebenarnya dengan skala. Kita kalikan skala. Iya, ini pasti harus kita konversi dulu ke dalam satuan apa namanya sentimeter JS-nya. Jarak sebenarnya itu kan 60 km kan? Berarti kita kali 100.000. Kita bagi ya, sorry. Kita kali 100.000. Berarti berapa nih? 6 juta kan? 6 juta sentimeter. Iya, maksud Ona 6 juta itu tadi itu kali. Apa namanya jarak sebenarnya. Iya. Maka kalau udah kayak gini kita langsung kalikan gitu. Jarak sebenarnya berapa tadi? 6 juta sentimeter. Terus skalanya berarti berapa? 1/500.000. Jadi 1/500.000 ini kalau dalam penghitungan peta itu harus kita konversi jadi 1/500.000, harus kayak gini. Tujuannya kan untuk memudahkan operasi kan. Jadi apa namanya? Kalau masih dalam bentuk kayak gitu belum bisa dioperasiin. Karena kan maknanya sama kan, 1/500.000 dengan 1.2/500.000. Maknanya sama. Kalau dalam penghitungan peta harus kayak gitu. Kalau udah kayak gini gimana nih? 6 juta dikali 1/500.000. Ya berarti nanti 6 jutanya kita bagi 500.000. Di sini ada yang bingung nggak? Kenapa 6 juta dibagi 500.000? Konsep dasarnya kayak gini ya. Ini gue sedikit jelasin ya. Pada dasarnya, setiap bilangan itu pasti punya pecahan. Iya nggak? Punya bentuk pecahan. Kayak misalkan 100. Bentuk pecahannya berapa berarti? 100/1 gitu. Jadi setiap bilangan itu pasti punya bentuk pecahannya gitu. Kayak misalkan ini 6 juta itu kan bentuk pecahannya sama aja kayak 6 juta per 1 kan? Iya nggak? 6 juta per 1. Terus kalau udah kayak gini, itu kita kalikan. 1 kali 500.000, 6 juta dikalikan 1. Makanya tadi bisa jadi 6 juta per 500.000 gitu. Bentar. Enam juta dibagi 500.000 gitu. Jadi walaupun bilangan itu nggak ada pecahannya, tapi pada dasarnya setiap bilangan itu pasti punya pecahan 1. 6 juta dikali 1 itu 6 juta 500.000 dikali 1 ya tetap 500.000. Maka ini bisa kita sederhanain. Gimana caranya? Ya kita bagi. Ini nolnya 3 kita coret gitu. Ini nolnya 2. Berarti nanti sisa 60 dibagi 5. Berarti berapa? 12 cm gitu. Iya, jawabannya 12. Berarti jarak petanya 12. Gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Ini udah mau maghrib nih, jadi banyak salawatan. Bukan berarti gue nggak suka salawatan ya. Aman ya. Jadi yang pertama kita cari skalanya. Jadi skala itu, yang namanya skala itu kan berarti perbandingan kan antara jarak peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya gitu. Ya,
Terus hasil turunannya kita bisa dapat nih. Untuk nyari jarak peta, itu kita tinggal kaliin jarak sebenarnya, kita kalikan skala. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga nih. Jarak antara kota A ke kota B pada peta yaitu 3 cm. Berarti ini dapat nih. Apa ini berarti? JP-nya kan? JP. Berapakah jarak sebenarnya? Nah, berarti yang ditanya itu ini. Yang ditanya itu berarti jarak sebenarnya. Jika kedua kota skalanya itu 1:500.000. Nah, berarti ini skalanya. Tuh, Atta jawab 15 km. Yang lain gimana nih? 15 km. Ya, ada gak yang beda? 15 km. Hasilnya, ini kan dia masih sentimeter kan? JP-nya itu sentimeter, jarak petanya itu berarti berapa tuh? 3 cm. Skalanya itu 1:500.000. Nah, itu kan pasti biasanya hasilnya sentimeter juga kan? Cuma nanti kita konversi juga. Kita, apa namanya? Kita konversi ke meter atau kilometer. Tergantung kebutuhan soalnya sih. Biasanya ada juga soal yang jawabannya itu meter atau juga jawabannya itu kilometer. Bedanya berapa? Bedanya kalau misalkan 1 km atau 1 kilometer, itu kan sama aja 100.000 kan? 100.000 cm. Terus kalau 1 meter, itu berarti berapa? Berapa senti? Ya, 1 meter itu 100 cm. Ya, ini nanti juga ada video di YouTube-nya sih. Ntar gue bikin rekaman videonya. Jadi kalau bingung masih ada review gitu. Ya, hasil kilometer. Kalau hasilnya kilometer berapa berarti? Berarti kita cari nih jarak sebenarnya. Suara apa? Tulisannya emang nggak sebagus Kak Faisal ya. Soalnya Kak Faisal udah dewa banget tulisannya tuh. Gimana nih? Untuk mencari jarak sebenarnya, maka kita bisa membandingkan antara jarak peta dengan skala gitu. Nah, yang pasti skalanya ntar ini kita konversi lagi jadi 1/500.000 gitu. Ya. Ya, nanti sejarah mulainya 1930 kata Kak Imam. Nyamain sama biologi. Kak, itu yang skala konversi apa? Iya, pokoknya nanti skalanya ini kan masih dalam bentuk sentimeter kan pasti. Skalanya sentimeter. Berarti kita kerjain dulu nih. Kita selesain. Jarak petanya berapa berarti? Jarak petanya itu 3 cm kan tadi. Terus skalanya tadi berapa? 1/500.000. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa 3 dikali 500.000, terus dibagi 1. Gitu. Maka kita dapat deh 3 kali 500.000 itu 15 apa 1.500 juta, 1.500.000 ya. Cuma ini masih dalam satuan sentimeter. Nah, terus kita konversi nih ke dalam kilometer. Berarti 1.500.000 kita bagi 100.000. Berarti nanti dapat 15 km. Bentar ya, azan dulu.
Nafi masih bingung tuh. Coba kita ulang ya. Gua hapus semua nih berarti. Kita mulai dari awal soal ini. Ya, jadi kan yang ditanyain di soal ini itu kan dia jarak sebenarnya kan. Di mana jarak sebenarnya itu kan biasanya dia menggunakan satuan kilometer kan. Nah, cuma nanti kita konversi di akhirnya itu baru kita ganti. Jadi kita konversinya setelah kita dapat nih hasil jarak sebenarnya, baru nanti kita konversi dari sentimeter ke satuan kilometer gitu. Jadi ya ini jarak petanya 3 cm, ini skalanya 1:50-500.000. Ya gue tulis deh pelan-pelan. Diketahui, berarti jarak petanya ya JP-nya itu 3 cm, skalanya itu 1:500.000. Nah, 500.000 ini juga satuannya masih sentimeter. Jadi nggak perlu dikonversi dulu di awal. Kita bisa konversi jarak sebenarnya itu ketika udah dapat hasilnya. Jadi gitu, kalau kalian ngerjain atau mencari jarak sebenarnya, itu alangkah baiknya dikonversi jarak sebenarnya itu di akhir aja kalau kalian udah dapat hasilnya. Karena kan beda-beda kan, ada yang minta jaraknya itu kilometer, opsinya maksudnya. Ada yang opsinya itu mintanya kilometer gitu. Ya, atau juga nanti mungkin ada yang mil. Cuma umumnya hasil dari jarak sebenarnya itu dia satuannya kilometer. Tapi nanti kita konversinya itu di akhir aja. Sementara kita cari dulu nih jarak sebenarnya itu berapa. Nah, buat dapat jarak sebenarnya itu kan tadi kita bagikan antara jarak peta dibagi ya skalanya. Jarak peta dibagi skala. Ingat ya tadi ini kita konversi nih. Jadi 1/500.000. Ya. Ini ya, gitu. Baru kita substitusi nih. Kita masukkan angkanya. Jarak petanya berapa? Jarak petanya itu 3 cm. Skalanya itu 1/500.000. Ya. Kalau kalian ketemu operasi bilangan kayak gini, jadi ada 3 dibagi 1/500.000. Itu sebenarnya caranya gini. Paling atasnya kalian kali yang paling bawah, terus dibagi yang ini. Kayak gini. Kenapa bisa kayak gitu? Ini ibarat perhitungan dasarnya tuh kayak gini. Kalian pernah nggak nemu angka kayak gini? 1/1/2. Pernah nggak? 1/1/2. 1/1/2. 1/1/2 tuh hasilnya berapa? Berapa, Dit? 1/1/2. 2. Ya, 1/2/1. Itu sama aja kayak misalkan lu punya satu kue nih. Lu punya satu kue, terus dibagi setengah. Ada berapa bagian? Ada 2 potong kue kan? Ini potongan pertama, ini potongan kedua. Ini kan sama aja kayak bilangannya gini kan, 1 dikali 2/1. Dibalik, jadi pembilang penyebutnya itu dibalik. Berarti hasilnya 2. Sama kayak gini. 3, ini kan sama aja kayak gini kan, 3 dibagi 1/500.000 kan. Gitu. Itu sama aja nanti kita 3 dikali 500.000/1 gitu. 3 kali 500.000 itu berapa berarti? 15 juta. 1.500.000, sorry ya. 1.500.000. 1.500.000 cm. Nah, ini masih satuan sentimeter, maka kita konversi ke satuan kilometer. Gimana caranya? 1.500.000 itu kita bagi 100.000.
Coret 0,5. Berarti berapa? 15 kilometer. Gitu. Yang tulisan skala bawahnya JP 3 cm. Yang tulisan skala bawahnya JP 3 cm itu berapa ya skalanya? Skalanya 1:500.000. Enggak ada yang kita konversi ke apa namanya? Enggak ada yang kita konversi ke meter kalau dalam soal ini. Jadi hasilnya itu nanti kita konversi ke kilometer. Kalau yang ditanya misalkan dalam soal yang ditanya apa namanya meter, maka kita konversinya ke meter. Berarti berapa? 1.500.000 kita bagi 100 aja gitu. Berarti berapa nanti? 1, 2, 3. Berarti nanti hasilnya 15.000 meter gitu. Tergantung si pembuat soalnya, dia maunya apa namanya dikonversi ke kilometer atau ke sentimeter. Contoh 2 nih kalau mau lihat bentar, contoh 2. Apa ada yang bingung nggak? Yasmin nanya nih. Jarak contoh 2 tuh gimana? Contoh 1 nih, contoh 1. Nah, kalau contoh 1 itu kan dia satuannya kilometer. Kita rubah dulu ke sentimeter. Ya, jadi apa namanya? Terkhusus mencari jarak sebenarnya nih, kita konversinya di akhir aja. Kenapa? Karena ya satuannya udah sama gitu. 3 cm ini udah sentimeter, 1:500.000 ini udah sentimeter juga. Jadi langsung aja kita operasiin bilangannya. Baru nanti di akhir ya kita konversi. Setelah itu mau ke meter atau ke kilometer, tergantung si permintaan soalnya. Opsinya itu meter atau sentimeter. Itu. Iya, si Ona nanya nih. Tapi ini cuma berlaku pas nyari jarak sebenarnya doang kan, Kak? Iya. Untuk nyari jarak sebenarnya itu kan apa namanya? Yang ditanya biasanya kilometer kan. Itu kita konversinya di akhir. Kenapa nggak dari awal? Karena kalau dari awal kan apa namanya? Ya angkanya terlalu kecil gitu. 3 cm itu kan kalau dijadiin kilometer jadi berapa tuh berarti? 0,000 kan? Ya, alangkah baiknya kita kaliin dulu gitu, kita bagi terus kita kali, baru nanti kita konversi jadi kilometer. Yang terpenting sih baik lu ngerjain soal peta ini, terus soal apa juga, yang terpenting kalau kita mau ngaliin atau kita mau membagi, itu alangkah baiknya kita samain dulu apa namanya satuannya. Kalau yang masih kilometer kita rubah, kalau yang masih sentimeter kita rubah kilometer. Terserah mau dikonversi kemana gitu. Tapi terkhusus soal peta ini, itu pasti kalau mau nyari jarak peta atau skala, itu kita konversi ke sentimeter. Kalau kita mau nyari jarak sebenarnya, itu baru di akhir kita konversi ke kilometer atau ke meter. Jadi balik lagi ya ke permintaan soalnya. Ya gitu, itu terkait perhitungan jarak peta, jarak sebenarnya, sama jarak sama skala gitu. Kita masuk ke perbandingan dua peta. Ini juga soal yang apa namanya? Yang keluar juga di SIMAK UI, di SBMPTN juga keluar. Cuma kan SBMPTN tahun ini TKA doang kan. Udah, masih ada yang mau nanya gak terkait 3 contoh soal tadi gitu?
Apa udah clear belum? Mau nebak? Ya nih, ini ada gambar. Coba tebak. Ini kan nggak ada skalanya kan? Skalanya berapa? Skalanya 90.000, salah. Bukan 90.000. Ya, kita masuk ke perbandingan dua peta. Jadi perbandingan dua peta ini itu terkait dengan menghitung perubahan skala, di mana nanti dalam perubahannya skala peta itu ada yang diperbesar, ya enggak? Dan satu lagi ada skala peta yang diperkecil, atau petanya yang diperkecil. Skala peta 1:10.000. Ya, ada yang jawab tuh, ada yang 1:10.000. Nah, perbandingan skala peta itu kan perbandingan antara peta satu dengan peta yang kedua kan. Baik itu misalkan di zoom in gitu. Di zoom in berarti apa? Dideketin kan? Ada juga yang di zoom out. Kalau di zoom out itu berarti dijauhin. Nah, kalau dalam peta ini nih, dalam dua gambar ini kira-kira petanya di zoom in apa di zoom out? Dalam soal ini petanya di zoom in atau di zoom out? Lu pernah main Google Maps kayak gitu? Ini kira-kira petanya dideketin apa dijauhin? Gitu deh simpelnya, dideketin atau dijauhin. Iya, di zoom in ya. Jadi bisa dibilang peta ini tuh di zoom in atau dideketin gitu. Jadi yang awalnya misalkan jaraknya, misalkan nih, gue ke Google Maps dia coba di sini. Misalkan kelihatan ya, Cibinong Kota Depok itu, nih misalkan kayak gini. Ketika posisi kayak gini itu jaraknya 2 cm. Terus gue deketin. Kira-kira jaraknya makin gede gak? Ya makin panjang kan di peta. Jaraknya jadi misalkan 5 cm atau 6 cm. Tapi kira-kira dengan gua zoom in kayak gini, itu jarak sebenarnya itu bakal berubah gak? Kira-kira menurut lo? Kan ini gua zoom in. Jarak sebenarnya atau jarak asli Cibinong ke Depok itu bakal berubah gak? Kenapa nggak bakal berubah? Ya karena yang diperbesar itu petanya. Jarak sebenarnya bakal tetap segitu aja. Lu Cibinong ke Depok ya bakal kilometernya misalkan 50 km aja gitu, nggak bakal berubah. Yang berubah berarti apa? Ketika kita merubah jarak peta, yang berubah apanya? Berarti yang berubah itu skala dan juga jarak petanya. Ini yang bakal berubah ketika kita zoom in atau zoom out peta. Nah, dalam soal ini, kita harus tahu nih, kira-kira petanya bakal diperbesar atau diperkecil. Kalau menurut lu, petanya ini diperbesar apa diperkecil? Kedua peta ini. Diperbesar atau diperkecil? Ya, kata Wana petanya diperbesar gitu. Ya benar. Jadi ini di zoom in atau petanya diperbesar. Nah, ketika petanya diperbesar, kira-kira skalanya makin besar apa makin kecil? Iya, perbandingannya makin kecil. Nah, ini yang dinamakan dengan perbandingan terbalik. Jadi, ketika jaraknya di zoom, maka skalanya makin kecil. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini kita bikin percobaan nih. Misalkan nih, kita cari jarak sebenarnya pada peta ini.
jarak sebenarnya pada peta ini itu berapa? 2, berarti kita cari ini. JS sama dengan JP per skala. Berarti 2 dibagi 1 banding 30.000. Berarti berapa nih? 2 kali 30.000. 2 kali 30.000. Berarti berapa jadinya? 60.000 cm. Atau kalau kita konversi jadi kilometer, itu sekitar 0,6 km. Nah, kira-kira apa namanya? Peta yang di sebelah kanan ini skalanya berapa? Pertanyaannya kayak gitu. Maka kita harus cari juga kan. Ini kan kita udah dapet nih jarak sebenarnya. Kita cari skalanya gitu. Ini kita nyari manual sebenarnya. Jadi untuk mencari skala itu kan berarti jarak peta dibagi jarak sesungguhnya kan. Kita masukin lah angka jarak petanya berapa? 6 cm nih. 6 cm. Jarak sesungguhnya berapa nih? Ya, kita langsung pakai yang ini aja ya, 60.000. Angkanya belum berubah. Berarti ini kita sama-sama bagi 6. Ini bagi 6. Berarti berapa? 1 banding 10.000. Berarti petanya itu nanti 1 banding 10.000. Ini kalau kita nyari angka manualnya. Jadi dengan jaraknya yang diperbesar, maka skala petanya berubah jadi 1 banding 10.000. Kenapa bisa gitu? Jadi bisa dibilang peta ini diperbesar 3 kali lipat. Maka ketika skala petanya diperbesar jadi 3 kali lipat, jarak A ke B misalkan, itu kan berarti awalnya 2 cm kan? 2 cm. Ini peta yang pertama berarti. Ini peta yang pertama. Peta yang kedua berarti AB-nya itu jadi 6 cm. Berarti ini peta yang kedua. Nah, jarak dari satu ke dua ini kan makin apa namanya? Makin diperbesar kan? Gitu. Berarti ya udah nanti ya diperbesar 3 kali. Diperbesar 3 kali. Gitu. Iya, oktav. Jadi gitu. Itu cara manualnya sebenarnya. Dari gambar 1 kita cari JS untuk dipakai ke gambar 2. Itu sebenarnya cara manualnya atau konsep dasar buat nyari skala si peta 2. Tapi dari angka ini atau tanpa kita harus tahu jarak sebenarnya, kita bisa langsung dapat apa namanya si skala peta keduanya. Gimana caranya? Bentar. Gue pengen ngapus sebenarnya. Ini gue hapus dulu ya. Sementara ya gue hapus. Caranya gimana? Mungkin kan lu apa namanya masih ingat perbandingan terbalik gak? Perbandingan terbalik itu kan dia variabel 1 dibagi apa namanya B2 sama dengan bentar. A2 per B1 gitu. Jadi ininya itu diperbalik gitu, dibalik. Karena kan itu kan yang namanya perbandingan terbalik itu ketika jaraknya makin gede, maka skala petanya makin kecil. Berbeda sama misalkan perbandingan yang sejajar kan atau linear gitu. Misalkan lu beli apa namanya beli bunga 5 ikat bunga itu 10.000. Berarti kalau 10 ikat itu jadi 20.000. Karena ini linear gitu. Jadi semakin banyak yang lo beli, semakin gede juga harganya. Tapi kalau dalam skala peta ini justru sebaliknya. Makanya sebenarnya formula
apa namanya, perbandingan dua peta ini, kita tinggal kayak gini. Skala peta 1, kita kalikan dengan jarak peta 1, gue singkat aja ya, jarak peta 1 itu sama dengan skala peta 2 dikali jarak peta 2. Gitu. Maka kita lihat nih skala peta 1-nya berapa? 30.000. Kita kalikan 2 cm. Terus skala peta 2-nya berapa? Skala peta 2, ini yang ditanya ya, berarti skalanya. Terus jarak peta 2 itu 6 cm. Nggak usah ditulis di cm. Berarti ini dikali nih. Dikali berapa berarti? 60.000. Terus ini SK kali 6. Berarti skala peta 2-nya itu berapa? Skala peta 2 itu sama dengan 60.000 dibagi 6. Berarti 10.000. Ya, jadi skalanya itu 1:10.000. Gitu, jadi ya formula ini nih, aduh, bentuknya nggak bagus. Ya, soal ini kita bisa pakai buat perbandingan si soal peta. Iya, jadi kalian bisa langsung masukin angkanya tanpa harus mencari jarak sebenarnya dulu. Atau simpelnya gini nih, gua kasih apa namanya? Kalau misalkan kalian udah terbiasa banget ya, apa namanya? Saking seringnya ngerjain soal, kalian mungkin bakal langsung tinggal ngebagi doang. Misalkan gini. Jarak A ke B itu kan 2 cm kan? Yang ini yang atas tuh, yang pertama. Terus dia berubah jadi berapa? Jadi 6 cm. Nah, dari sini kan kita bisa tahu 2 ke 6 itu kan berarti apa namanya? Perbesaran 3 kali kan? Perbesaran 3 kali lipat. Ya, jadi ada perbesaran 3 kali lipat. Maka nanti kita bisa dapat skala peta 1. Skala peta 1 kita bagi 3. 3-nya ini kan 3 kali lipat. Karena kan dia perbesaran 3 kali lipat. Ya udah berarti kita tinggal bagi 3, 30.000. Berarti dapatlah 30.000 dibagi 3. Maka bisa didapatkan bahwa hasilnya nanti 10.000. Ya gitu. Jadi tadi di awal gua kasih pemahaman bahwa kita bisa dapat apa namanya skala peta 2 dengan kita tahu jarak sebenarnya dulu. Terus cara kedua yang ini kita pakai rumus perbandingan. Nah, terus di peta yang di penghitungan yang ketiga, sebenarnya caranya cuma tinggal dibagi 3 kali lipat. Gitu sebenarnya. Mau nyoba hitung nggak nih? Coba kalian hitung ya soal SIMAK UI 2019. Coba kalian hitung. Terserah mau pakai cara yang mana. Ya, ini kalian boleh catat dulu deh. Yang diketahui di soal berarti ada apa aja nih yang diketahui dalam soal. Gue baca nih. Pada peta tanpa skala diketahui jarak AB adalah 5 cm. Berarti ini apa? Ini JP1, jarak peta yang pertama. Pada peta dengan skala 1:100.000, berarti ini skala peta yang kedua kan? Berarti ini SK2, skala 2. Jaraknya berubah menjadi 20 cm. Berarti ini JP2 gitu. Bukan 25.000. Nah, berarti yang ditanya apa? Yang ditanya dalam soal ini. Yang ditanya dalam soal ini, berarti ini kan, pada peta tanpa skala. Berarti yang ditanya itu
skala peta 1 itu berapa gitu. Coba hitung lagi. Oh, Deva jawab 1/400.000. Coba yang lain. 1/25.000. Ini ada 2 perbedaan nih. Kalau Deva berarti dikali 4 skala peta 2-nya. Kalau si D dibagi 4. Satu banding 400.000, deng. Ada 2 pilihan. Ya, kalau kayak gini, kalian bisa pakai formula perbandingan 2 peta yang ini, yang di kotak merah ini. Jadi, kita bisa skala peta 1, kita kali jarak peta 1. Sama dengan skala peta 2, kita kali jarak peta yang kedua. Gitu. Nah, skala peta 1 ini kan yang ditanyain kan, berarti kita nggak usah rubah. Berarti tetap SK1 jarak petanya berapa berarti? Yang pertama itu 5 cm sama dengan skala peta 2-nya berapa? 100.000 dikali jarak peta 2, 20 cm. Berarti skala peta 2-nya berapa nih? Skala peta 1. Nah, ini kita kali dulu nih, kita kali. Ini dikali dulu. Berapa? 100 kali 2, berarti berapa? 200.000. Berapa 200.000? 2 juta ya? Sorry. Ya, 2 juta. Berarti kayak gini berapa? Skala peta 1. Ya, 2 juta dibagi 5. Berarti 400.000. Berarti skala peta 1. Skala peta 1 adalah 1/400.000. Ya gitu, benar. Yang jawab 1/400.000. Bingung nggak soal kayak gini? Ya sebenarnya apa namanya? Agak susah sih. Emang agak susahnya itu lebih ke membaca yang ditanya soal tuh maksudnya apa gitu. Iya, petanya itu berarti di zoom out. Bingung nggak sampai sini? Maksud si oktav tuh gini, maksud si oktav.
Si Octavia berarti ya. Aduh. Kan kita nyari perubahan kan. Kalau tadi apa namanya? Ini 20 cm. Ini tadi 20. Berarti yang kedua ini tadi jadi jadi 5 kan tadi, jadi 5 cm. Kalau dari peta kedua ke sini, itu emang di zoom out. Atau dijauhin gitulah, dijauhin. Tapi kalau dari 5 ke 20 ini berarti di zoom in. Ya sebenarnya ini cuma masalah persepsi aja sih. Yang terpenting kalian harus tahu apa namanya? Yang ditanya soal itu apa, terus yang diketahui soal itu apa aja. Karena dari situ kalian bisa nentuin keputusannya kalian mau diperbesar atau diperkecil gitu. Ada yang mau nanya sampai sini? Ada yang masih bingung nggak dari awal tadi mulai sampai sekarang gitu, ada yang bingung nggak? Ya emang materi peta ini nggak bisa sekali pertemuan langsung paham. Ya, mesti ada latihan soal, terus apa lagi? Karena nanti apa namanya dalam soal itu kalian banyak ketemu perbedaan atau pengembangannya. Baik itu kata-katanya atau juga bisa keluar dalam bentuk soal gambar. Karena yang dihitung tuh bukan cuma ini doang, tapi nanti ada lagi. Kayak misalkan kalian ngitung apa namanya dalam penghitungan peta ya. Itu ada yang ngitung peta kontur gitu. Walaupun nggak keluar juga sih peta kontur tuh. Itu biasa keluar di ujian-ujian apa namanya ujian-ujian sekolah, ujian-ujian semester itu masih keluar peta kontur. Ada juga peta yang ngitung pakai selisih lintang dan bujur. Lintang dan bujur. Kayak misalkan kayak gini nih. Kalau lintang dan bujur tuh kayak gini. Misalkan ini SIMAK UI 2012. Jadi disajiin nih peta kayak gini nih. Disajiin peta kalau lu lihat jika dihitung dengan selisih derajat lintang maka skala peta tersebut adalah. Jadi nggak dijelasin gitu di soal. Jarak petanya sekian, jarak skalanya sekian, enggak. Tapi cuma disajiin gambar, kalian ditanyain skala. Nah, itu ada ntar cara ngitungnya. Atau model ngitungnya. Gitu. Jadi emang nggak cuma sekali pertemuan mungkin apa namanya materi peta ini. Cuma nanti di ekstra kelas geografi selanjutnya di Sosum kita bakal kuisis. Gua kasih soal mau berapa nih kuisis soal peta nih. Ntar gue kasih kuisis baru nanti kita bahas tuntas tuh semua soal kuisis itu gitu. Jadi kalian ngerjain kuisis baru nanti kita bahas. 5 sampai 10. Kebanyakan ya 5 sampai 10. Kayaknya 15 sih cukup. 5 sampai 10. Si Yasmin yang bilang nih. Iya paling 10 soal ya. Kita ntar latihan 10 soal terus apa namanya? Kalian kerjain kuisis baru nanti kita bahas. Ya waktunya nggak bakal cepet-cepet sih. Satu soal 2 menit paling. Satu soal 2 menit. Sudah selesai gitu. Ini bentar lagi selesai juga. Baterai gue udah oke. Sampai. Baterai. Karena emang soal apa namanya soal peta ini ragam macam bentuk soalnya beda-beda. Ada yang dia uraian doang kayak gini nih, kayak contoh 1. Ada yang dia dalam bentuk gambar ditanyainnya. Terus juga ada yang apa namanya dalam bentuk soal cerita gitu.
Cuma nggak apa-apa kita pelajarin dasar ini. 2 pertemuan. Ya udah gitu, ada yang mau nanya lagi? Sejarah nanti mulai 19.30, agak diundur dikit. Biar barengan sama kelas biologi. Ona enggak. Yang lain gimana? Si itu mana tadi ya? Siapa? Si Adit nih, Adit off cam nih. Ya semoga pada paham apa yang diajarin hari ini. Emang kalau apa namanya, kalau rumus-rumusnya diapalin itu pasti pusing kalian. Yang namanya hafalan itu kan pasti ada waktunya kalian bakal lupa kan? Ada waktunya apa namanya? Kalian bakal lupa gitu. Tapi kalau kalian apa namanya, paham definisi awalnya, terus juga paham metode menghitungnya. Si Adit lagi makan tuh katanya. Ya pasti bakal ngerti. Dan nggak cuma sekali belajar terus udah gitu aja gitu, tapi sekali belajar terus nanti kalian latihan soal, terus baca pembahasan itu. Nggak cuma geografi, yang lain juga pasti gitu. Apa, belajar materi dasarnya, terus ngerjain soal, terus baca pembahasannya lagi, terus dibaca lagi, dicatat lagi, terus terusan aja kayak gitu. Ya udah, mungkin gitu aja dari gue izin apa namanya, izin stop share nih. Ya, makasih semuanya buat yang udah datang. Makasih Mai, makasih. Ini kalau muridnya 20-an gini enak nih absennya. Adit, Arsy, Ona, Hani, Deva, Putri. Udah bisa masuk, Put? Apa baru masuk Putri nih? Okta, Mai, Gevira, Yasmin, Ajis. Ini banyak yang nggak datang juga nih, cowok nih. Farhan, Rehan, terus si Tiar tuh nggak masuk. Lumayan apa lah gue kalau anak-anak Alpha. Karena gue save-savein nomornya kalau anak Alpha. Tapi ada juga sih yang belum di-save. Ya udah. Tiar langsung kan ya? Nah, itu gimana dia? Lupa gue Tiar langsung nggak bisa intek. Ya mungkin itu aja dari gue. Udah mau sholat isya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Ya, Kasih, Kak. Thank you all.